Baik, selamat sore Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Apakah sudah jelas materinya sudah terlihat di situ? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, saya minta salah seorang di antara kita untuk memimpin doa, silakan. Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu karena Engkau begitu baik. Terima kasih untuk hari baru yang masih Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami datang dengan semangat baru untuk memulai aktivitas kami. Kiranya Allah berkenan memberkati sehingga kegiatan kami boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan materi yang dipaparkan oleh fasilitator bisa berguna buat kami di dalam memajukan pendidikan di sekolah kami masing-masing. Mengampuni salah dan dosa kami Bapa, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Anggraini yang sudah membuka kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Selamat datang untuk Ibu Rovina Titi. Halo Ibu Rovina, bisa dengar suara saya? Halo Pak, sabar Pak. Oke, baik. Sabar Pak. Oke, baik. Sambil menunggu Ibu Rovina Titi ya, mungkin di sini materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini yaitu temanya itu pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Ini apa yang saya presentasikan pada sore hari ini merupakan apa namanya itu implementasi dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu tokoh nasional kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dan ternyata bahwa segala sesuatu yang sudah dituangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu sangat penting bagi kita dalam menumbuh kembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, baik, sebelum kita melihat materi ini secara keseluruhan, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan capaian pembelajaran? Kira-kira teman-teman silakan, mungkin ada yang mau menjawab. Mungkin masih ingat materi sebelumnya apa yang dimaksudkan dengan capaian pembelajaran? Silakan. Ibu Anggraini. Kalau menurut saya Pak, capaian pembelajaran itu kita merumuskan tujuan yang ingin kita capai, langkah-langkahnya untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak, Pak. Oke, baik, terima kasih ya untuk jawabannya. Untuk bisa lebih memahami secara lebih mendalam tentang capaian pembelajaran itu sendiri, kita melihat bagian-bagian berikut. Ini sebuah pertanyaan refleksi untuk kita ya. Pernahkah Bapak Ibu ya, pernahkah Bapak Ibu mengalami kesulitan ya, khususnya berkaitan dengan anak-anak Bapak Ibu saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya, dan mengapa hal tersebut terjadi? Jadi saya berpikir ini sebuah pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu renungkan ya dalam hati sanubari Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya berpikir pertanyaan refleksi ini menjadi acuan bagi Bapak Ibu untuk bagaimana mengembangkan pendidikan itu sendiri. Oke, baik. Kita melihat bagian berikutnya itu pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Ini yang menjadi esensi dari bagian ini, dari materi ini, pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ya. Di mana yang dimaksudkan dengan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Lalu kemudian dalam hal ini pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, lalu kemudian pembelajaran itu disesuaikan dengan capaian atau tingkat kemampuan, lalu kemudian
kemampuan dan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ya, karena itu kita harus pahami betul seperti yang tadi dulu sudah disampaikan tentang capaian pembelajaran itu sendiri, bahwa yang kita lihat itu adalah proses secara keseluruhan. Jadi bukan lagi kita melihat hasil akhirnya itu saja yang menjadi tujuan kita, tetapi bagaimana kita berproses dalam hal ini. Lalu kemudian hal ini merupakan implementasi dari apa yang telah dipikirkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Ini yang menjadi fokus kita, berpusat pada peserta didik. Ya, bahkan Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita sebagai guru, ya, sebagai pengajar, kita harus menghambakan diri kita pada anak didik kita. Ya, menghambakan diri pada anak didik kita, berpusat pada peserta didik. Oke, baik. Ini sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Yang harus kita lihat tentang tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini, yaitu penguatan kemampuan numerasi dan literasi. Ini dua hal penting yang berkaitan dengan numerasi dan literasi. Ini penting untuk ditanamkan pada peserta didik. Lalu kemudian peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas dan seterusnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Lalu setiap fase atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai, namun harus disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Karena itu kan kita melihat bahwa ada asesmen itu, ya, asesmen untuk menilai peserta didik itu ada asesmen yang disebut dengan asesmen diagnostik, lalu kemudian formatif dan sumatif. Ya, lalu kemudian kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai pembelajarannya. Jadi bukan dilepas begitu saja, tapi kita memang tugas kita sebagai guru memang untuk melakukan pendampingan terhadap peserta didik, ya, anak-anak kita yang sudah dipercayakan oleh orang tuanya kepada kita. Ya, tugas kita itu adalah untuk mendampingi, seperti yang pernah mungkin dalam filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa ya kita bukan apa ya, yang berwenang untuk melahirkan dia gitu, tidak, tetapi kita punya tugas untuk bagaimana mendidik, ya, lalu kemudian mendampingi dia dalam proses pembelajaran gitu. Jadi kalau kita sebagai pendamping itu sanggup ya untuk mendampingi dengan baik, maka outputnya juga pasti akan bagus, bahwa dia akan menghasilkan generasi atau anak yang memang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional atau tujuan pendidikan pada umumnya yang berlaku di negara kita. Lalu tahapan-tahapannya itu adalah ada yang disebut asesmen, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada asesmen tadi diagnostik, lalu kemudian formatif dan sumatif, lalu kemudian ada tahap perencanaan dan kemudian pembelajaran. Lalu untuk menerapkan pendekatan pembelajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Ya. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu. Ini hal yang paling penting. Ya. Itulah kalau kita sudah mengenal karakteristik peserta didik, maka apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional itu yaitu merdeka belajar dan kemudian menciptakan pelajar yang punya profil Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila, ya, seperti itu. Jadi dengan kita melakukan asesmen terhadap keberadaan siswa kita bisa mengenal potensi, karakter, dan kebutuhan, ya, dan kebutuhan, keunikan, dan lain sebagainya yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, ya, mungkin ini hanya sekedar sebuah pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah Anda seorang dan seterusnya seorang visual, auditori dan seterusnya? Ya. Ini beberapa hal penting, bahwa ingat bahwa semua anak itu unik, tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda, tentu masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Selamat, ya,
Sekian dan terima kasih. Ini modul materi yang saya presentasikan. Mungkin ada hal yang mau ditanggapi, silakan. Ibu Rovina Pak. sudah bergabung. Oh, Ibu Anggraini, silakan Ibu Anggraini. Baik Pak, berkaitan dengan materi tadi bahwa kita lebih berpusat pada anak disesuaikan dengan tingkat karakter dan kemampuannya. Misalnya saja Pak, ada anak di kelas 10, dia belum tuntas kompetensinya pada salah satu fase misalnya, apakah dia harus naik ke kelas 11 dan dengan sendirinya fase tersebut dituntaskan, ataukah pada level kelas 11 ketika dia sudah naik, dia didampingi oleh guru yang ada satu tingkat di bawahnya, ataukah dia didampingi, perlu pendampingan dari guru yang sudah di tingkatan di kelas di atasnya begitu. Karena bicara tentang kemampuan masing-masing anak tuh memang beda Pak ya. Tapi apakah ketika kita memberikan pendampingan khusus itu secara psikologis mengganggu dia atau tidak begitu? Karena kalau misalnya dia harus naik ke kelas 11 tetapi ada hal yang belum dituntaskan di kelas 11, terus saat dia ada di kelas 10 dan dia harus ada di kelas 11, itu bagaimana bentuk pendampingan yang paling tepat begitu Pak? Supaya anak juga tidak merasa bahwa dia minder dengan teman-temannya, tapi dia punya rasa percaya diri lagi untuk bisa bergabung dengan teman-temannya dalam proses pembelajaran. Itu saja Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih ya Bu Anggraini. Saya berpikir ini sebuah pertanyaan yang cukup bagus ya. Mungkin ya sesuai dengan yang saya pahami bahwa ya walaupun dia di tingkat misalnya di kelas 10 itu tadi yang dimaksudkan seperti apa tadi Bu Anggraini, yang di kelas 10 dia mic-nya mungkin di kelas 10 ada materi yang belum tuntas. Oke, baik, belum tuntas. Oke, baik. Begitu. Ya, dia tetap naik ke kelas 11. Ya, dia tetap naik ke kelas 11, tapi di kelas 11 itu ada pendampingan secara khusus tentunya dan tetap memperhatikan karakteristik anak tersebut. Ya, sesuai dengan asesmen yang pernah dilakukan di tingkat sebelum dia naik ke kelas 11. Kan kalau kita sudah melakukan asesmen itu kan tentang anak itu kan kita sudah tahu gambaran tentang anak-anak tersebut. Jadi makanya kan dalam kurikulum yang baru nanti kan tidak ada lagi yang namanya KKM itu seperti yang terjadi di kurikulum 2000, bahwasannya kalau tidak mencapai KKM bahwa anak itu tidak bisa naik kelas. Kan gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang betul-betul seperti tadi filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu bahwa memang kita itu tugas kita itu adalah mendampingi dan yang harus diperhatikan itu adalah prosesnya gitu. Oke, baik. Mungkin ada satu lagi Ibu Rovina, kalau tidak karena waktu kita sudah ini tidak memungkinkan lagi untuk ini, saya berpikir bahwa sudah cukup dulu ya dari saya sore hari ini. Terima kasih ya untuk partisipasi kita semua. Dan selanjutnya saya minta mungkin Ibu Anggraini untuk mempresentasikan materinya. Silakan, waktunya terbatas ya Bu ya. Sebentar lagi mau habis ini. Silakan.